Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Fatah Nazari. I'm from Team Force. Saya beranggotakan Kaitul Umi dan Renia Ingodeni akan membahas tentang model-model pengembangan organisasi. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu model action research. Model action research-nya yaitu model penelitian tindakan klasik yang berfokus pada perubahan terencana atau bisa juga plan change sebagai proses siklus di mana pendidikan awal tentang organisasi untuk menyediakan informasi. Informasi ini kemudian digunakan untuk tindakan selanjutnya. Berikut ini adalah jelasan setiap langkah-langkah action, research, serta contoh penerapannya di sekolah. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Tahap ini biasanya dimulai ketika seseorang eksekutif dalam organisasi atau seseorang dengan kekuasaan dan pengaruh merasa bahwa organisasi memiliki satu atau lebih masalah yang mungkin dipecahkan dengan bantuan praktisi organisasional development atau OD. Misalnya di sebuah sekolah menengah atas swasta terdapat beberapa masalah. Yang pertama itu nilai siswa menurun, banyak guru yang datang terlambat, dan guru jarang di kelas. Yayasan melihat keadaan ini mulai melakukan penyelidikan, kemudian yayasan sebagai klien membentuk tim kerja atau meminta bantuan kepada OD untuk mengidentifikasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya konsultasi dengan ahli ilmu perilaku atau behavior science expert. Konsultasi diadakan dengan ahli ilmu perilaku, misalnya konsultan OD, seorang psikolog, organisasi, atau seorang yang sama yang dapat menjelaskan penyebab khas dan solusi untuk suatu masalah berdasarkan model-model tertentu yang ada. Konsultasi ini mengarah pada perencanaan metode yang untuk diagnosis berdasarkan masalah di tahap pertama di atas. Setelah identifikasi masalah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah konsultasi semua bermasalah kepada ahli perilaku organisasi. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan metode-metode yang tepat untuk diagnosis penyelesaian masalah. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data atau informasi. Biasanya mengumpulkan data atau diagnosis awal. Langkah ini biasanya dirasakan oleh praktisi OD sering bersama dengan anggota organisasi. Ini melibatkan pengumpulan informasi yang tepat dan menganalisisnya untuk menentukan hal yang mendasari penyebab masalah organisasi. 4 metode dasar pengumpulan data yaitu wawancara, yang kedua observasi proses, yaitu saya ulangi lagi, ada 4 metode dasar pengumpulan data yaitu wawancara, observasi proses, kuesioner, dan data kinerja organisasi. Tanggapan ke klien atau kelompok kunci. Karena penelitian tindakan adalah suatu aktivitas kolaborasi dan data diagnosis disampaikan kembali kepada klien. Biasanya kelompok atau rapat tim kerja langkah umpan balik, di mana anggota diberi informasi yang dikumpulkan oleh praktisi OD, membantu mereka menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi atau unit yang dapat diteliti. Konsultan menyediakan semua data yang relevan berguna kepada klien. Jelas, praktisi akan melindungi kerahasiaan sumber-sumber informasi dan terkadang bahwa mungkin menahan data. Contoh dari pengumpulan data yang dilakukan tahap ketiga, semua informasi yang diperoleh disampaikan kepada pihak yayasan atau tim kerja. Informasi-informasi tersebut dijaga kerahasiaannya, misalnya dapat tidak dicantumkan nama guru yang diselidiki agar penyelidikan lanjut bisa dilakukan dengan benar tanpa disertai asumsi-asumsi lain yang tidak berhubungan dengan masalah. Diagnosis yang selanjutnya ada diagnosis bersama. Pada tahap ini praktisi membantu klien untuk menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Yang kedua ada perencanaan aksi bersama. Berikut praktisi OD dan klien bersama menyepakati tindakan lebih lanjut yang akan diambil. Ini adalah awal dari penggarapan proses dijelaskan dalam model perubahan Lewin.
organisasi memutuskan bagaimana yang terbaik untuk menyampaikan perbedaan keseimbangan kuasi stasioner. Pada tahap ini, tindakan khusus yang akan diambil tergantung pada budaya, teknologi, dan lingkungan dari organisasi. Diagnosis masalah dan waktu dan pembiayaan dari intervensi. Yang ketiga, yang selanjutnya ada aksi. Tahap ini melibatkan perubahan yang sebenarnya dari satu kondisi ke kondisi lain. Ini termasuk menggunakan metode dan prosedur baru, reorganisasi struktur, dan desain pekerjaan, dan memperkuat perilaku baru. Yang selanjutnya, pengumpulan data setelah aksi. Karena penelitian tindakan merupakan proses siklus, data dikumpulkan lagi untuk mengukur apakah pelaksanaan berhasil dan pelaksanaannya memiliki efek yang diinginkan. Data diumpan balik ke organisasi, pada akhirnya dapat menyebabkan diagnosis dan tindakan baru. Selanjutnya model Lewin yang akan disampaikan atau dibahas oleh Reni Ringgodeni. Kepada Reni, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi tentang model Lewin atau Lewin's Theory. Model perubahan Lewin dikemukakan pada tahun 1950-an. Dikenal dengan model Fresh, Chen, atau Refresh. Dengan latar belakang sebagai ilmuwan bidang sosial, meraih gelar PhD dalam ilmu dan bidang psikologi. Lewin membangun perubahan yang dapat dijelaskan dengan menggunakan analogi perubahan bentuk dari sebongkah es yang mencakup 3 tahap. Dengan analogi secara sederhana digambarkan bahwa jika seorang memiliki sebongkah es dalam bentuk kubus dan mengerti agar batu es dimaksud menjadi bentuk lancip, maka pertama, bongkaran es tersebut harus dicairkan terlebih dahulu sehingga lebih mudah untuk dibentuk. Kemudian es yang telah mencair tersebut dimasukkan dalam cetakan sesuai bentuk dan ukuran yang diinginkan, dan kemudian dilakukan kembali sesuai bentuk yang diinginkan. Dengan melihat proses perubahan secara dalam tahap yang berbeda, maka perencanaan yang diperlukan dapat dipersiapkan lebih baik. Secara konsep, hal tersebut mudah dipahami dan diimplementasikan karena arah dan bentuk perubahan yang diinginkan telah dilihat dan ditetapkan dengan jelas. Perubahan yang tidak direncanakan dengan baik akan membawa organisasi ke titik yang gelap dan tidak dapat menimbulkan guncangan yang sangat keras, bahkan kekacauan yang berpotensi menghancurkan organisasi. Hal-hal yang dapat dijadikan isu untuk meyakinkan hal tersebut, misalnya dengan memperlihatkan adanya tingkatan penjualan yang menurun, kondisi keuangan organisasi yang memburuk, adanya penurunan kepuasan pelangganan yang diperoleh. Berdasarkan hasil survei, tingkat pengembalian produk yang semakin tinggi dan hal-hal jenis lainnya, semua isu-isu penting yang diangkat sebagai tema alasan untuk perubahan hendaknya menyangkut hal-hal mudah dimengerti setiap orang, hingga rencana perubahan yang diperlukan dapat dipahami dengan baik. Untuk mempersiapkan perubahan tersebut dengan sukses, diperlukan keberanian pemimpin untuk menantang situasi status atau hal yang bersifat selanjutnya perubahan atas hal-hal mendasar seperti itu harus dipersiapkan dengan baik sehingga mampu mendukung kelangsungan perubahan dalam jangka dan organisasi. Diakui bahwa proses-proses dalam tahap ini sangat sulit dan penuh ketekanan karena banyaknya reaksi keras dan berbagai elemen organisasi untuk menolaknya. Namun, perlakuan keberanian dan
ketangguhan manajemen puncak untuk merendam semua reaksi tersebut, karena hal tersebut merupakan tindakan yang memang diperlukan dan sepadan dengan manfaat yang dicapai. Selanjutnya, tahap berikut dilakukan perubahan Cheng, di mana setiap orang dilibatkan untuk mencari cara melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Pada titik inilah semua anggota organisasi mulai memiliki kepercayaan dan bertindak dengan cara baru untuk mendukung pencapaian dua tujuan yang baru dari organisasi. Perubahan tidak boleh berjalan hanya untuk kepentingan perubahan itu sendiri, karena ketersediaan waktu dan jalur komunikasi dua arah adalah dua kunci utama agar perubahan dapat berlangsung sukses. Semua orang harus memiliki keterkaitan dan keterlibatan yang kuat sehingga seiring berjalannya perubahan tersebut. Selanjutnya, pada tahap berikutnya yaitu di mana setiap orang dilibatkan untuk mencari cara-cara untuk melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Perubahan tidak boleh hanya untuk kepentingan perubahan itu sendiri. Selanjutnya itu tentang selanjutnya pada tahap terakhir, ketika perubahan sudah mencapai bentuk yang diinginkan, semua elemen organisasi sudah menyatu dengan cara-cara untuk bekerja. Tanda-tanda bahwa organisasi telah memasuki tahap ini terjadi ketika kestabilan telah tercermin dalam struktur organisasi. Deskripsi dan pelaksanaan pekerjaan berjalan konsisten. Kelemahan-kelemahan yang sebelumnya telah terjadi mulai teratasi. Terjadi peningkatan kinerja organisasi dalam berbagai hal positif lainnya. Meskipun demikian, aspek-aspek perubahan yang telah dicapai perlu dipertahankan setiap saat, dan karena itu semua elemen dalam organisasi harus satu padukan dalam aktivitas organisasi sehari-hari. Karena penelitian tindakan merupakan proses siklus, data dikumpulkan lagi untuk mengukur apakah pelaksanaan berhasil dan apakah pelaksanaan memiliki efek yang diinginkan. Data ini diumpan balik ke organisasi, pada akhirnya dapat menyebabkan rediagnosis dan tindakan baru. Perubahan di SMA tersebut terjadi. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data untuk melihat perubahan yang terjadi sudah seperti yang diharapkan oleh yayasan atau masih belum. Data ini menentukan tindakan baru yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang model Tyagi. Merupakan model perubahan yang lebih menekankan pada peran kekuatan agen perubahan dalam mengelola perubahan. Sedangkan dalam tahap implementasi menekankan pentingnya transition management. Yaitu suatu proses yang sistematis, organisasian, dan implementasi, serta perubahan dan kondisi sekarang menuju perubahan yang diharapkan. Komponen perubahan yang dikemukakan oleh Tyagi meliputi yang pertama yaitu adanya kekuatan penuh, yang kedua mengetahui permasalahan yang hendak diubah, yang ketiga proses penyelesaian masalah, yang keempat mengimplementasikan perubahan, dan yang kelima yaitu menilai, mengawasi, dan mengevaluasi hasil perubahan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Thank you, Reni Regodeni. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umi kepada Umi. Disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan kembali penjelasan dari rekan saya tadi. Yang keempat itu model positif. Jadi model positif ini berakar dari sikap positif bahwa sesuatu dapat menjadi lebih baik. Jadi model ini berfokus pada hal yang positif atau hal yang baik
yang ditemukan dalam organisasi. Jadi karena itu model ini tidak memerlukan masalah sebagai syarat awal, melainkan dimulai dari harapan bahwa sesuatu akan menjadi lebih baik. Jadi hal ini menunjukkan bahwa orang akan bertindak dengan cara yang membuat harapan mereka terwujud. Jadi dengan demikian, harapan positif tentang organisasi ini dapat memberikan energi dan mengarahkan perilaku ke arah yang membuat keyakinan itu terjadi. Model positif ini dari perubahan terencana melibatkan 5 fase. Yang pertama, memulai penyelidikan. Pada tahap pertama ini menentukan subjek perubahan. Jadi ini dapat berupa keinginan tim kerja untuk meningkatkan sesuatu yang selama ini merupakan isu dalam organisasi. Misalnya, sistem imbalan atau peningkatan produksi. Jadi jika fokus penyelidikan adalah nyata dan penting untuk anggota organisasi, maka proses perubahan itu sendiri akan memberikan kesan-kesan positif. Jadi kalau dilibatkan di bidang pendidikan, subjek perubahan ini bisa berupa metode pembelajaran, jadi sistem imbalan bagi guru honorer atau gaya kepemimpinan. Jadi misalnya sebuah SMA ingin mengembangkan metode pembelajaran yang langsung berhubungan dengan lingkungan sekolah, jadi metode pembelajaran ini bisa menjadi program unggulan bagi suatu sekolah tersebut. Yang kedua, praktek terbaik. Fase ini melibatkan pengumpulan informasi tentang apa yang terbaik dalam organisasi. Jadi jika topik ini inovasi organisasi, maka anggota membantu untuk mengembangkan protokol wawancara yang berisi informasi tentang ide-ide baru dan dikembangkan dan diimplementasikan dalam organisasi. Jadi wawancara ini dilakukan oleh anggota organisasi. Jadi mereka mewawancarai satu sama lain dan menceritakan kisah-kisah dari inovasi di mana mereka secara pribadi terlibat. Cerita ini akan ditarik bersama-sama untuk membuat kumpulan informasi yang menggambarkan organisasi sebagai suatu sistem yang inovatif. Yang ketiga, temukan tema. Pada tahap ketiga ini, anggota memeriksa cerita, baik besar atau kecil, untuk mengidentifikasi satu set tema yang mewakili dimensi umum pengalaman orang. Jadi misalnya, cerita inovasi ini mungkin berisi tema tentang bagaimana manajer memberi orang kebebasan untuk mengeksplorasi ide baru. Jadi dukungan anggota organisasi yang diterima dari rekan kerja mereka, atau bagaimana paparan pelanggan memicu pemikiran kreatif. Jadi tidak ada tema yang terlalu kecil untuk diwakili, adalah penting bahwa semua mekanisme yang mendasari dan membantu untuk menghasilkan dan mendukung tema digambarkan. Jadi tema ini merupakan dasar untuk menggerak dari apa yang dan untuk apa yang bisa kita lakukan dalam suatu organisasi tersebut. Yang keempat, membayangkan pilihan masa depan. Jadi anggota-anggota kemudian memeriksa tema yang telah teridentifikasi tadi. Jadi tantangan status dan menggambarkan masa depan yang menarik. Jadi berdasarkan keberhasilan masa lalu organisasi, anggota secara kolektif akan memvisualisasikan masa depan organisasi dan mengembangkan berbagai kemungkinan proposisi atau pernyataan yang akan menjembatani praktek organisasi terbaik saat ini dengan kemungkinan ideal untuk pengorganisasian masa depan. Jadi proposisi ini nanti harus menyajikan gambaran yang benar-benar menarik, provokatif, dan kemungkinan masa depan. Jadi berdasarkan ini, jadi anggota nanti bisa mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan proses organisasi yang penting yang harus selaras untuk mendukung munculnya masa depan yang dibayangkan. Jadi visi menjadi sebuah pernyataan dari apa yang seharusnya akan dilakukan oleh suatu organisasi tersebut. Yang kelima, merancang dan memberikan cara untuk membuat masa depan. Jadi tahap akhir ini melibatkan desain dan pemberian cara untuk membuat masa depan. Jadi ini menggambarkan kegiatan dan menciptakan rencana yang diperlukan. Jadi untuk membawa visi. Jadi ini dilanjutkan ke tindakan dan penilaian tahap mirip dengan penelitian tindakan yang dijelaskan sebelumnya. Jadi anggota membuat perubahan, menilai hasil, dan membuat penyesuaian yang diperlukan dan sebagainya, karena mereka bergerak organisasi menuju visi dan mempertahankan apa yang akan atau proses yang dilanjutkan dengan memperbarui percakapan tentang yang terbaik dari apa yang ada. Selanjutnya, perbandingan teori Lewin, action research, dan positif. Setelah saya dan rekan-rekan saya tadi membahas tentang 3 teori ini, dalam pembahasan terencana atau plan change, kita dapat melihat perbedaan di antara ketiganya. Jadi masing-masing teori ini memiliki kelemahan dan kekuatan. Teori perubahan Lewin ini misalnya terlalu sederhana, kemudian di tahap akhir yaitu
unfreezing agak bertentangan dengan perubahan itu sendiri. Jadi karena dalam tahap ini terjadi stabilitas organisasi, seolah-olah struktur baru tersebut sudah mantap dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Namun teori perubahan Lewin ini bisa membantu kita untuk melihat kekuatan-kekuatan yang tidak mendukung dalam perubahan. Jadi dengan mengetahui hal ini, kita bisa menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi pergerakan dalam perubahan itu sendiri. Selanjutnya model action research. Dalam penerapan memang sudah bagus. Setelah melakukan proses perubahan pun ada siklus yang berulang yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah perubahan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sama seperti model perubahan Lewin ini, model action research ini masih berfokus pada masalah dan bagaimana proses pemecahannya. Jadi sehingga kelihatannya kita hanya memecahkan masalah saja, bukan membawa perubahan pada suatu organisasi. Berbeda dengan kedua teori sebelumnya, kalau model positif ini lebih berfokus kepada hal positif dalam organisasi. Jadi hal positif ini kemudian dikembangkan sehingga membawa perubahan bagi organisasi. Dan kelemahan pada model positif ini menurut kelompok kami tidak mampu masalah yang ada secara detail. Baiklah, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Terima kasih pada Umi yang telah menjelaskan tentang materi-materi yang telah dijelaskan tadi. Baiklah, itulah rangkuman dari pembahasan materi model-model pengembangan organisasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman yang nonton video ini. Saya sebagai moderator perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.